Selamat malam, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam hari ini bertema kasih yang semula. Wahyu 2 ayat 4 dan ayat 5 berkata, "Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Saudara-saudara, teguran ini datang di saat jemaat Efesus dalam keadaan yang baik dalam pandangan manusia. Jemaat Efesus mempunyai kegiatan pelayanan yang tak habis-habisnya, memiliki tiang-tiang doktrin dan pengajaran yang begitu kokoh. Jemaat tahan menderita pada saat dicela dan dikucilkan demi nama Kristus. Dari penilaian Tuhan Yesus itu, malam hari ini kita menemukan bahwa kasih semula merupakan hal yang sangat penting. Hal inilah yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus. Dan Tuhan Yesus memandang bahwa jemaat di Efesus ini karena kritisnya dan karena bersemangatnya melawan segala macam bentuk ajaran sesat, mereka kemudian kehilangan kasihnya yang mula-mula. Seseorang yang kehilangan kasih semula, perasaan dan tingkah lakunya kepada seseorang yang seharusnya dikasihi akan menjadi hambar. Sama seperti perasaan seorang suami atau istri yang sudah kehilangan kasihnya kepada pasangannya, sehingga rumah tangganya pun menjadi hambar. Seiring berlalunya waktu, hal itu dapat menyebabkan kasih menjadi pudar. Kehilangan kasih semula juga bisa terjadi karena perasaan bosan, karena sikap sombong, merasa tidak butuh lagi, karena sudah bisa berdiri sendiri, dan berbagai macam hal-hal yang lain. Kasih semula dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat ini menyangkut dua aspek. Yang pertama, kasih persaudaraan. Yang kedua, kasih kepada Allah. Aspek pertama, kasih persaudaraan, artinya kehilangan kasih yang semula dalam kasih persaudaraannya, sehingga terjadi sikap suka mencela dan terpecah-pecah dalam jemaat, saling menyalahkan. 1 Korintus 12 ayat 27 berkata, "Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya." Dimanapun saudara berada pada malam hari ini,
dalam denominasi apapun, yakin bahwa kita adalah satu tubuh yang telah ditebus oleh darah Yesus, dan Kristus sendiri yang menjadi kepala kita. 1 Korintus 13 ayat 3 berkata, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Aspek kedua, kasih kepada Allah. Kasih semula kepada Allah menunjuk kepada dua pengertian, yaitu menunjukkan kasih orang percaya generasi pertama yang ada di Efesus. Sebab saat Yohanes menulis surat teguran ini, generasi kedua dan jemaat Efesus ini hanya memiliki sisa-sisa kejayaan rohani. Berarti kasih semula menunjukkan kasih yang ditimbulkan orang percaya pada saat untuk pertama kalinya ia mengalami kelahiran baru. Pada saat dia percaya kepada Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kasihnya menggebu-gebu, memberikan, memprioritaskan Yesus di atas segala-galanya. Suasana kasih seperti itulah yang selalu dituntut Allah dalam kita melayani Dia pada hari-hari ini. Sebab pelayanan tanpa kasih bersifat profesional. Pelayanan seorang upahan, pelayanan sekedar rutinitas, sekedar memenuhi tugas, atau sekedar mencari nafkah. Sedangkan pelayanan dengan kasih abadi menjadi pelayanan yang hidup dan indah. Kasih Tuhan kepada kita adalah tidak berkesudahan, tidak berubah untuk selama-lamanya di dalam segala pelayanannya. Maka itu ia menuntut orang percaya dengan kasih yang tidak berubah untuk melayani Dia. Kalau kasih semula sudah ditinggalkan, meskipun kita giat dan berjerih payah, semuanya adalah pelayanan yang hanya sekedar pemenuhan tugas yang tanpa kasih. Jika kita menjadi kurang bersemangat, ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri kita, yaitu kita telah kehilangan kasih yang mula-mula. Walaupun mungkin kita masih sibuk dalam pelayanan, tetapi jika hati kita dingin terhadap Allah, jikalau kita kurang iman kepada Dia, jikalau kita kurang berbuah, dari situ kita sudah melihat bahwa kita kehilangan kasih semula. Sebab itu kita perlu senantiasa menerima kepenuhan Roh Kudus serta memohon kasih Allah untuk memenuhi hati kita. Sebab 2 Korintus 5 ayat 14 berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai hati kami, sehingga kita dapat melakukan segala perkara yang berkenan kepada Allah karena
kasih Kristus yang menguasai hati kita. Puji nama Tuhan. Kalau mungkin kita sudah kehilangan kasih semula, mari ingat betapa dalamnya kita telah jatuh. Sebab itu mari kita mau bertobat malam hari ini. Kata yang digunakan dalam bahasa Yunani ditulis dalam bentuk auris. Ini merupakan perintah yang menuntut tindakan segera. Jangan ditunda. Kita segera bertobat. Dan jangan ditunda. Kita mau melakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Ayat yang terakhir, Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat malam.